Camera. Yes. But you speak English, yeah? Halo guys, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini kita kedatangan tamu ya. Hopefully mereka bakal sering main di sini atau mungkin gabung ikut jadi anggota juga ya. Sebelumnya mohon maaf kalau aku salah nulis nama ya atau salah ngeja nama. Ada Mr. Jonathan, or should I say Jonathan, dan putranya namanya Stephen. Terus di sebelah sana aku ya sama Stephanie. Nah, kalau Stephanie udah pernah main di sini sih. Mungkin ini yang kali kedua atau ketiga. Dan mereka berdua ini, Mr. John sama Stephen, dia itu yang ngajain Stephanie. Jadi di awal-awal permainan ini waktu belum main ya, terus Stephanie itu bilang ke aku kalau dia tadi bilang ke ini Mr. John sama Stephen kalau aku mainnya bagus. Wah, seharusnya nggak perlu bilang kayak gitu. Ya, yang pertama aku mainnya nggak bagus-bagus amat ya. Terus yang kedua kalau kamu bilang ke lawan, oh yang itu mainnya bagus, nanti mereka mainnya jadi serius, nanti susah ngalahinnya. Nah, karena Stephanie tadi ngomong seperti itu, terus dia itu juga bilang ke aku kalau lawan sering nyerang ke dia, ke Stephanie. Ya mungkin gara-gara dia bilang kalau aku mainnya bagus ya menurut Stephanie. Terus lawan tuh jadi ngincer ke Stephanie, atau bisa aja seperti itu, atau yang kedua Stephanie yang merasa diincer padahal kenyataannya enggak. Nah, itu bisa aja kan, jadi cuman perasaan aja, padahal kalau secara real atau secara statistik atau mungkin secara logika ternyata enggak. Jadi enggak diincer. Ngincer itu apa sih? Kan kalau bolanya sebenarnya lebih gampang ditaruh lurus, tapi kenanya ke pemain A. Jadi lawan tuh merlokno atau mengganti arah bola, walaupun mungkin sedikit lebih susah, tapi diarahin ke pemain lawan yang B. Nah, itu menurutku ngincer tuh bisa seperti itu ya. Atau mungkin waktu main ya tergantung giliran ya. Biasanya kita itu kalau main tuh udah gak pakai mikir mau ngincer atau enggak. Kadang ada sih, kalau aku sih kalau main nggak pernah ngincer ya. Gak tahu kalau kalian pemain yang suka ngincer lawan yang lemah itu, mungkin kalau main tuh mikir ya. Oh, ngincer yang itu. Jadi sebelum mukul mikir dulu, oh itu aja yang diincer. Nah, wah, kalau aku sih enggak ya, kayaknya enggak. Atau enggak ngaku. Jadi ada, menurutku ya, kalau ada kayak main terus ada bola tanggung terus nyemes, itu selalu diarahin ke yang lemah atau yang smashnya enggak, defense-nya enggak terlalu bagus. Nah, itu bisa jadi yang namanya ngincer itu juga bisa jadi ngincer cuman smash tok waktu nyerang aja. Tapi kalau buat aku pribadi ya, kalau bolanya enak ya, misalkan nyemes lurus lebih enak ya, smash aja lurus daripada harus smash hilang
ngarahin ke satu orang yang kita incer, nanti jadinya malah luput atau mungkin nyangkut atau out, atau malah kalau arahnya beda itu kadang ya ini ya miss hit atau lebih pelan smashnya karena kita mikir dulu. Jadi sebenarnya janganlah kalau ini ngincer-ngincer pada crucial moment atau ada kadang-kadang gini ya kalau kita lawan orang yang udah tua gitu, terus kan tahu ya kalau mereka itu dikasih bola dadaan tuh biasanya mati. Jadi ngincernya itu ngasih bola belakang terus kasih depan, jadi kayak dikocain gitu. Ada kayak sistem atau strateginya itu kayak gitu, jadi ngasih belakang dulu terus depan. Nah, lalu kalau misalkan ada bola enak nggak jadi di smash tapi di net atau di drop shot. Nah itu kan kalau yang udah tua-tua om-om itu biasanya kaget terus nggak ngejar gitu. Jadi ada sih taktik seperti itu, cuman pelaku kejahatan ini biasanya malah nyangkut karena terlalu soft atau mungkin nipunya kurang sering jadi nyangkut bolanya. Nah kalau seperti itu menurutku harus dihindari, atau kalau memang bolanya enak ya smash aja, nggak perlu diganti-ganti pakai drop shot gitu, kecuali kalian memang udah rencanain lebih awal. Jangan kayak the last second terus tak ganti soalnya aku lihat om-om itu lemah, lali aku nek mesti ngedrop shot, jadi habis pingin nyemes tapi ternyata di drop shot terus akhirnya mati. Ada orang yang seperti itu gaya bermainnya ya, bukan kayak aku bisa ngeramal atau membaca pikirannya orang, itu enggak. Tapi kadang ada orang yang aku amati gaya bermainnya itu seperti itu. Nah menurutku si Stefani ini cuman kroso-kroso atau merasa diincar, padahal sebenarnya enggak. Banyak bola-bola yang habis aku kasih ke lawan terus baliknya juga ke aku lagi. Nah itu kan berarti nggak ngincer kan. Kalau ngincer tuh udah baliknya pasti ke Stefani lagi, dan mungkin lawan tuh juga nggak ada maksud ngincer dan juga nggak bisa ngincer. Jadi ngincer atau enggak itu sebenarnya skill ya, sebuah skill yang mungkin perlu dipelajari juga kalau kita perlukan suatu saat. Misalkan lawannya ulet banget ya, terus kita mau nggak mau harus ngincer kan. Nah itu kita harus menguasai skillnya itu gimana sih. Jadi ada bola-bola tertentu yang kita itu sebenarnya udah prediksi, dan sebaiknya kalian tuh kalau main tuh harus punya kayak susulan strategi. Kalau habis dikasih ini terus kasih ke sini, nanti hasilnya seperti ini, aku akan berbuat seperti ini. Kalau kalian amati di permainan ini ya, di video ini mungkin kalian bisa amati gerakan-gerakanku, terutama arah bola atau arah serangan yang aku lancarkan ke lawan, dimana aku nggak melulu langsung nyemes, tapi lihat situasi dulu. Dan kayak di game kedua ini memang nafasku udah capek sih, karena kayaknya Stefani itu kayak jadi pemain pemula, padahal sebenarnya dia udah bisa main loh. Terus aku jadi kayak main single, makanya di game kedua ini aku lebih banyak main kayak banyakin rally dan banyak ngelop ya. Tapi tetap kalau kita main gendongan itu usahakan di awal-awal permainan kalian dapetin poin yang sebanyak-banyak mungkin sebelum lawan tuh bisa baca
kebiasaan-kebiasaanmu. Jadi pertama kali itu langsung eh, lakukan serangan-serangan strategis supaya kamu bisa dapat poin lebih banyak. Walaupun pada akhirnya nanti lawan udah bisa tahu ya, oh kelemahannya ini, oh kebiasaannya lawan tuh ini. Tapi kalau kita dapat poinnya lebih cepat, terus ketika mereka sadar, oh kayaknya harus pakai strategi ini biar menang. Tapi karena poinnya udah deket game, jadi mereka nggak bisa nyusul karena kita udah dapat poin lebih banyak. Jadi itu strategiku dalam hal poin ya, kalau main gendongan itu seperti itu. Nah, ada bola-bola tertentu yang aku lancarkan ke lawan. Aku udah prediksi baliknya kemana, terus kira-kira yang ngambil siapa, aku atau Stefani gitu. Aku udah prediksi seperti itu. Nah, itu mungkin perlu pengamatan yang lebih banyak dari ngelihat game-game seperti ini yang nggak terlalu cepat ya. Jadi kita itu mainnya in control, kita yang ngontrol lawan. Ada bola-bola yang aku perkirakan nanti Stefani yang ambil, tapi ternyata enggak. Atau ada bola-bola yang aku sebenarnya mau ngambil, abis ini nanti aku yang ambil, ternyata direbut oleh Stefani. Dan waktu Stefani ngerebut itu enggak sesuai yang aku harapkan. Walaupun masuk ya, tapi kalau ada bola depan, oh ini Stefani maju, terus kalau nggak nyemai cuma ditaruh ke blok aja, dan itu ngebloknya nggak terlalu tajam juga, jadi tambah lama relinya. Jadi kalau misalkan kita itu gendong itu malah kita itu yang ngatur sebenarnya. Kayak aku sama Stefani gini ya. Kalau Stefani merasa dia diincer, itu berarti yang salah itu aku. Naruh-naruh bola sehingga bolanya itu bisa diarahin ke Stefani terus. Berarti yang salah aku, salah naruh. Lalu aku amati dari lawanku ya, Mr. John atau Steven itu sering ngasih bola-bola yang kayaknya sedikit nanggung, dan ini arahnya itu cuman kayak di tengah-tengah, terus jarang ke pojokan-pojokan, terus ngelop juga nggak sampai belakang banget. Ya maklum ya, mereka kan baru pertama kali main di lapangan ini kayaknya, jadi masih penyesuaian ya. Lalu bagaimana kalau kamu merasa diincer dan ternyata kenyataannya memang seperti itu. Jadi nggak cuman perasaan aja, tapi memang benar-benar diincer. Terus kamu bagaimana caranya keluar dari inceran lawan? Yang pertama ya, motivasinya dulu. Jadi kalau kalian tuh merasa oh aku diincer, jangan merasa minder atau mungkin aduh aku korban, I playing victim. Jangan merasa seperti itu. Yang pertama kalian harus lakukan itu adalah stay positif. Bisa kayak pengalian isu. Oh masa aku diincer, enggak, aku nggak diincer kok, ternyata aku nggak diincer. Nah itu bisa itu bisa bikin kalian lebih positif kalau berpikir seperti itu. Lalu yang kedua, babano aku diincer, jadi gak apa-apa aku diincer. Aku mau buktiin kalau kalian itu nggak bisa ngincer aku. Kalau kalian ngincer aku, kalian bakal rasain pembalasanku atau mungkin semesanku. Jadi lawan tuh nanti nggak berani ngincer lagi karena oh ternyata yang salah kita ngincer anak ini, ternyata anak ini ya bagus juga mainnya, jadi mending main nggak ngincer-inceran. Nah mungkin seperti itu ya, jadi stay positif. Lalu tips yang ketiga, kalau kalian merasa diincer ya kalian jangan pasif tapi lebih agresif, atau mungkin jemput bola, atau mungkin misalkan
bukan bolamu terus kalian punya kayak insting ya. Ini kayaknya bisa aku ambil sih bolanya terus bisa neken lawan atau ngasih di tempat yang aku tahu lawan itu bolong-bolong gitu. Jadi langsung aja ambil inisiatif untuk melakukan penyerangan. Tapi kalau selama kalian tuh senengnya defend terus diam aja, jaga di depan, habis servis terus bengong. Nah itu jadi rawan diincer malahan. Soalnya nunjukin kalau kalian tuh lemah. Kenapa ada anak-anak yang langganan dibully? Apakah karena dia itu jelek, atau karena dia itu pendek, atau karena dia itu secara fisik gampang dibully? Enggak, sebenarnya orang itu melakukan bullying pasti ada sebabnya. Nah sebabnya itu terkadang malah bukan dari segi fisik tapi dari mindset. Kalau kita berangkat ke sekolah dengan muka lesu, atau berangkat badminton dengan muka lesu, atau mikir capek. Nah walaupun tadi paginya kita kan main siang sama sore ya, sampai sore ya. Walaupun tadi paginya kita memang ada kegiatan yang cukup intensif ya. Kemarin ada yang main di sebelah ini, itu dia bilang aku capek. Belum apa-apa udah bilang aku capek lah. Ngapain aja kamu tadi pagi? Katanya habis futsal. Oh, oke. Berarti kan ada ini ya, logis, masuk akal. Tapi walaupun dia masih muda, sebenarnya tadi futsal, sekarang badminton, ya capek-capek dikit. Tapi jangan diketok no, atau jangan ditunjukin kalau kamu itu capek, tapi harus lebih semangat lagi. Nah itu kalau kamu ngerubah mindsetnya menjadi positif, insya Allah nggak diincer. Soalnya lawan tuh suka ngincer orang yang nggak percaya diri atau yang kelihatan lemah. Jadi tips berikutnya adalah pretend atau pura-pura aja, pura-pura kuat, pura-pura pinter main, jago badminton, supaya lawan itu nggak bisa ini ya, nggak punya asumsi bahwa kamu lemah. Jadi mindset sih yang pertama itu, kalian harus punya mindset, punya bayangan kalau kalian itu bakal menang, bakal bisa melakukan pukulan-pukulan tanpa nyangkut, tanpa error. Itu dulu yang perlu kalian dapetin. Imagining itu penting. Jadi kalau di rumah nggak main badminton, kalian itu harus bisa berimajinasi, melakukan gerakan-gerakan bayangan, kira-kira, dan bayangin semuanya itu berhasil. Jadi begitu tipsnya supaya kalian nggak lagi jadi sasaran diincer lawan. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.